4 fraksi DPRD Kota Sibolga Senin 17 Oktober menyetujui rancangan peraturan daerah terkait pengawasan dan penyalahgunaan zat adiktif di Kota Sibolga. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Suryanti Sidabutar di sela kegiatan reses kedua di daerah pemilihan 2 Kecamatan Sibolga Sambas dan Sibolga Selatan. Peraturan daerah tersebut mengatur tentang pengawasan penggunaan zat adiktif seperti penyalahgunaan lem kambing serta jual beli yang dilakukan oleh pedagang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disebutkan sampai saat ini kasus penyalahgunaan zat adiktif tidak memiliki payung hukum. Dengan disahkannya perda tersebut akan memberikan efek jera kepada pengkonsumsi dan penjual. Peraturan daerah penyalahgunaan zat adiktif tersebut memuat sanksi pidana 1 bulan penjara atau denda 10 juta rupiah serta sanksi sosial. Ibadah Minggu 16 Oktober di Gereja HKBP Resort Mela Tapanuli Tengah berlangsung dengan hikmat dan penuh sukacita. Ibadah dipimpin Pendeta Halim Perdana Simbolon yang menyampaikan khotbah dengan tema Allah menjawab setiap pergumulan. Dijelaskan bahwa Allah adalah yang maha mendengarkan dan penuh kasih, sehingga apapun yang tengah dihadapi dalam hidup setiap jemaat, baik suka maupun duka, tetaplah bersandar dan berharap kepada Tuhan sumber pengharapan. Anggota DPRD Kota Sibolga fraksi Golkar Dapil 2 menggelar reses kedua di Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas. Kegiatan reses untuk kedua dapil tersebut dihadiri ratusan masyarakat 2 kecamatan yang menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait adanya rencana kewajiban usaha kapal penangkap ikan untuk melakukan proses bongkar muat ikan dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Sibolga. Di sela reses, Jamil Jeptumori menyampaikan bahwa DPRD Sibolga bersama rakyat menolak kebijakan tentang kewajiban usaha kapal penangkap ikan untuk bongkar muat ikan yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara tersebut karena dinilai berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat akibat hilangnya lapangan pekerjaan. Badan Musyawarah Perguruan Madrasah Swasta BMPMS Kota Sibolga menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah Kamis 20 Oktober di Masjid Agung Kota Sibolga. Peringatan tersebut dihadiri 10 madrasah swasta, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah sekota Sibolga. Dilaksanakan dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan madrasah yang unggul dan kompetitif. Hal itu disampaikan Ketua BMPMS Kota Sibolga Nurdin Z saat dijumpai tim liputan N2STV. Selain itu dijelaskan BMPMS Kota Sibolga dibentuk sebagai wadah berhimpun untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya para tenaga pendidik madrasah swasta sekota Sibolga yang menciptakan generasi muda yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Sibolga menggelar hari ulang tahun ke-58 partai tersebut 20 Oktober bersama ratusan masyarakat sekota Sibolga di Jalan Ahmad Dahlan untuk 2 daerah pemilihan Kecamatan Sambas dan Sibolga Selatan. Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga Jamil Jeptumori berharap dengan bertambahnya usia Partai Golkar dapat terus berkembang dan mengabdi kepada bangsa dan negara dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Terkait berita tingginya kasus gangguan penyakit ginjal akut pada anak di Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Kota Sibolga menindaklanjuti surat edaran Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan peredaran obat berbentuk cairan atau sirup ke seluruh fasilitas kesehatan dan apotek di Sibolga.
peningkatan kasus gagal ginjal akut rentan terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 18 tahun, tertinggi pada anak usia 1 sampai 5 tahun yang sudah mencapai 206 kasus. Kasus tersebut sudah ditemui di wilayah Sumatera Utara. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sibolga Dr. Dona mengatakan, sumber data Ikatan Dokter Anak Indonesia, jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak menunjukkan peningkatan sejak bulan Agustus hingga Oktober 2022. Meski di Kota Sibolga belum ditemukan kasus gagal ginjal anak, Dinas Kesehatan Sibolga mengimbau tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk cairan atau sirup sampai pemberitahuan resmi dari pemerintah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga Bahrum Saleh usai sholat Jumat 21 Oktober di Masjid Agung Sibolga berpesan kepada para pelajar agar menjauhi lem kambing atau benda lain yang mengandung zat adiktif. Hal tersebut disampaikan terkait peraturan daerah yang sudah disahkan DPRD Kota Sibolga tentang pengawasan dan penyalahgunaan zat adiktif di Kota Sibolga. Perda tersebut diterbitkan di tengah maraknya peredaran zat adiktif seperti lem kambing yang dikonsumsi para pelajar. Zat adiktif aroma lem kambing dapat merusak saraf otak dari pengkonsumsinya. Untuk itu diperlukan pengawasan dan perhatian seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan para pelajar. Pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat tersebut juga bertindak sebagai khatib Ustadz Bahrum Saleh menyampaikan khutbah dengan judul Mensyukuri Nikmat Allah. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.